Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Anggit untuk membahas tentang bab 2 yaitu operasi hitung campuran. Oke, yang pertama operasi hitung campuran. Oke, yang pertama kita akan mempelajari lagi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan tanda kurung. Oke, di sini sudah Pak Anggit tulis penjelasannya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, karena kedudukannya sama, maka yang dikerjakan yang depan terlebih dahulu. Begitu juga ketika perkalian dan pembagian, itu kedudukannya juga sama. Jadi yang dikerjakan yang depan terlebih dahulu. Tetapi ketika ada penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian, itu yang dikerjakan dulu yang perkalian atau pembagiannya. Karena perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi jika ada operasi yang sudah ada tanda kurung, maka operasi tersebut dikerjakan paling awal. Nah, selanjutnya, kita akan menjelaskan cara mengubah berbagai bentuk. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi desimal. Oke, ketika dibagi 10, 100, atau 1000, ini gampang. Misal 3/10 itu langsung jadi 0,3. 4/100, 45/100 jadi 0,45, 125/1000 jadi 0,125. Nah, tetapi ketika tidak per 10, per 100, atau per 1000, caranya bagaimana? Nah, caranya kita jadikan penyebut itu menjadi 100 atau 1000 atau 10. Nah, yang pertama 4. 4 itu tidak bisa jadi 10, berarti 4 dijadikan 100. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Otomatis pembilang juga dikali 25. Jadi 75/100. Sama halnya ketika 1, 2/5 atau bisa dijadikan 7/5. Nah, ini bisa jadi 10, bisa jadi 100. Tapi di sini ditulis 100, 5 dikali 20 sama dengan 100, yang 7 juga 7 kali 20 sama dengan 145. Nah, ini sama aja dengan 14/10 jika dijadikan desimal 1,40 atau 1,4. Lanjut. Nah, sekarang gantian. Ketika desimal dijadikan pecahan. Coba dalam contoh ini 0,8 bisa dijadikan 8/10 seperti tadi, tinggal dibalik. Nah, kemudian 8/10 ini kita bisa sederhanakan. Cara menyederhanakan yaitu dibagi dengan FPB-nya. Nah, di sini FPB-nya 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4/5. Nah, begitu juga dengan 0,25 bisa menjadi 1/4 dan 0,375 atau 375/1000. Nah, ini kan FPB-nya 125. Jadi hasil akhirnya 3/8. Nah, sekarang mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Nah, caranya mudah. Sama seperti mengubah desimal tadi, tapi kan desimal jadi 0, nah di sini kita jadikan per 100 semua. Seperti ini 1/4, berarti jika 4 jadi 100 dikalikan 25, otomatis yang atas juga dikali 25. Jadi 25/100 atau bisa ditulis 25%. Nah, ini juga 4/5. Jadi 80/100 atau bisa ditulis 80%. Selanjutnya, untuk mengubah persen menjadi pecahan, sama, tinggal kita balik, coba 20. 20 itu 20/100, tinggal kita sederhanakan menjadi 1/5 dengan membagi FPB-nya, yaitu 20. Begitu juga dengan 75% menjadi 3/4 dan 125%. Nah, di sini kan 125%, yaitu 125/100. Itu 125/100 dibagi 25, hanya 5/4 atau 1/4. Nah, karena udah paham tadi pengubah bentuknya, kita langsung
ke operasi. Operasi yang pertama yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini kelas 4 atau kelas 5 udah ya. Tinggal kita ngulangi. Nah, tapi dalam soal di sini, soalnya pasti akan ada campuran. Di sini kan ada 1/4/5. Dikurangi. Nah, ini campuran. 0,25 ditambah 3/4. Nah, cara pertama kita menjadikan sama dulu. Di sini kita jadikan pecahan. Untuk 1/4/5 kita jadikan 9/5, paham semuanya? Untuk 0,25 kita jadikan 1/4. Dan ini tetap. Nah, karena ini penjumlahan dan pengurangan kita bisa kerjakan bareng. Maksudnya kita bisa langsung penyebutnya kita samakan dengan cara mencari KPK-nya, yaitu KPK-nya 20 ketika 5. Jadi 20 dikalikan berapa? Nah, pinter, dikali 4. Berarti 9 juga dikali 4. Jadi 36/20. Kemudian, kalau 4 jadi 20 dikali berapa? Iya, kali 5. Jadi 1 juga dikalikan 5. Jadi 5/20. Begitu juga dengan 3/4. 4 tadi biar jadi 20 dikali berapa? 5. Jadi 3 juga dikali 5. Jadi 15/20. Karena kedudukannya sama, maka kita kerjakan urut. Yang pertama, karena ini bawah sudah sama semua, jadi kita bisa langsung 36 dikurangi 5 berapa? Ya, 31/20. Yang kemudian ini diturunkan jadi ditambah 15/20. Kemudian 15 tinggal kita tambahkan dengan 31. Hasilnya 46/20. Atau kita bisa sederhanakan jadi 26/20 atau 23/10. Kemudian untuk yang operasi hitung perkalian dan pembagian, masih ingat enggak untuk yang perkalian dan pembagian? Nah, coba. Nah, karena di sini pasti campuran, kita jadikan sama terlebih dahulu. 4/5 tetap 0,2 jadi 1/5, 1/2 jadi 3/2. Maka hasil operasinya jadi 4/5 dibagi 1/5 dikali 3/2. Nah, karena kedudukannya sama, kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. Ingat, untuk mengerjakan pembagian pecahan, kalian kali silang. Jadi 4/5 dikali 5/1. Nah, ini dikali silang, jadi ini pembagiannya jadi perkalian, pecahannya dibalik. Kemudian kali 3/2. Karena perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah. Ini hasilnya 20/5 atau 4/1. Kemudian dikali 3/2. 4 kali 3, 12. 1 kali 2, 2. 12/2. Hasilnya 6. Pinter semuanya. Nah, sekarang untuk operasi yang susah. Agak susah deh, nggak susah banget. Ini tentang biasanya soal cerita. Oke, di sini masih tentang bilangan cacah biasa. Nah, yang pertama, coba kita pahami soal cerita dengan baik. Kita baca semuanya. Di sini, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Jadi, kita bisa ngambil berarti 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Nah, kemudian permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Oke, yang pertama, di sini kita ketahui 12 kantong, padahal setiap kantong berisi 36. Berarti kita 12 dikali 36. Nah, kemudian dibagikan ke 27 teman, berarti dibagi 27. Jadi kalimat matematikanya seperti ini, 12 kali 36 dibagi 27. Nah, karena perkalian dan pembagian kedudukannya sama, kita kerjakan dulu yang di depan. 12 kali 36, 432 dibagi 27, hasilnya 16. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Kemudian untuk yang
soal cerita operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, di sini dalam soal kita perhatikan baik-baik. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kilo. Nah, ini pecahan. Kemudian untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kilo. Ini bentuk desimal. Nah, setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 30/5 kilo. Berapa kilo tepung yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, penyelesaiannya tadi tepungnya ada 3,5 kilo, kemudian membeli lagi berarti ditambah. Nah, jadi 3,5 ditambah 0,75 dan benar ya 0,75 dan masih tersisa 3/5. Jadi dikurangi. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. 3,5 ditambah 0,75 dikurangi 3/5. Oke, cara mengerjaannya bisa kalian jadikan pecahan semua, bisa jadikan desimal, yang mudah yang mana. Nah, di sini penyelesaian dijadikan desimal karena 3,5 jadi 3,5, 3/5 jadi 0,6. Jadi tinggal 3,5 ditambah 0,75 dikurangi 0,6. Dan hasil akhirnya 3,65. Jadi tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue sebanyak 3,65 kg. Nah, paham anak-anak? Jika masih belum paham bisa diulangi videonya atau bisa WA Pak Anggit. Oke, sekian dari Pak Anggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.